Halo, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Trivena. Masih sama dengan video-video yang lalu, sebagaimana pengalaman pribadi saya ketika saya meninggalkan ajaran Trinitas, atau bagaimana saya meninggalkan ajaran Trinitas atau Tritunggal. Kali ini saya akan membacakan ayat-ayat Alkitab, yaitu di Yeremia 10 ayat 10. Di sana dikatakan, YHWH adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Inti dari ayat itu mengatakan demikian. Dan juga saya akan bacakan lagi di Ulangan 10 ayat 17 yang mengatakan, Tuhan atau YHWH, Allahmu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Saya akan bacakan lagi di Malaiki 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, YHWH, Allah tidak berubah. Ya. Jadi dari ketiga ayat tadi, bahwa YHWH itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Kemudian saya akan membacakan di Mika 5 ayat 1 sampai 3. Dan ayat-ayat ini tentu maknanya adalah untuk membedakan siapa Allah YHWH dan siapa Yesus Sang Mesias. Saya akan bacakan ayatnya. Di sini dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Saya akan langsung baca ayat yang ketiga. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan YHWH, dalam kemegahan nama YHWH Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Jadi ayat ini juga untuk dapat membedakan siapa YHWH dan siapa Yesus Kristus yang dinubuatkan, yang akan lahir di Betlehem Efrata. Jadi Nabi Mika menulis ayat-ayat ini yang jelas Yesus belum lahir, karena ini adalah nubuatan di mana Yesus akan lahir. Dan terbukti semua orang yang membaca Alkitab itu tahu di sanalah Sang Mesias, Sang Kristus dilahirkan sesuai dengan nubuatan di ayat-ayat ini. Dan ditegaskan di ayat yang ketiga dari Mika ayat 3 ini, Mika 5 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa Yesus yang akan lahir, Sang Mesias akan lahir, akan menggembalakan mereka dalam kekuatan YHWH dan dalam kemegahan nama YHWH Allahnya. Jadi YHWH itu Allahnya Yesus Sang Mesias. Jadi Yesus dan YHWH adalah dua pribadi yang berbeda. YHWH adalah yang diperkenalkan Yesus dengan sebutan Bapa.
Jadi Bapa adalah YHWH yang Yesus maksudkan. Di Maleakhi 3 ayat 16 tadi ditegaskan bahwa YHWH tidak berubah. Jadi di Alkitab itu tidak ada yang mengatakan bahwa YHWH itu menjelma menjadi Yesus. Yesus itu putra Allah. Yesus itu anak Allah yang diciptakan. Saya ditanya oleh beberapa teman atau yang suka berdiskusi dengan saya, Allah itu tidak punya anak dan tidak melahirkan. Allah Esa itu tidak punya anak. Apa ada ayatnya di Alkitab yang mengatakan kalau Yesus itu diciptakan? Ya, tentu saja ada. Ayatnya di Amsal 8 ayat yang ke-22 dan 23. Di sana dikatakan, Yehuwa menciptakan aku. Aku diciptakan, aku dibentuk. Ya. Jadi Yesus diciptakan, dibentuk oleh YHWH sebelum bumi ada. Ya. Jadi ayat ini jelas bahwa kata-katanya sebelum bumi ada. Kalau kita baca terus sampai ayat yang ke-30, di sana dikatakan Yesus sebagai anak kesayangannya, kesayangan Allah Yahweh. Kalau ayat itu mengatakan bahwa bumi belum ada, berarti Yesus dibentuk, Yesus diciptakan di surga. Itu Yesus belum diutus ke bumi, belum dilahirkan, belum dirubah menjadi manusia melalui perawan Maria. Nah, Maleakhi 3 ayat 16 sudah dijelaskan bahwa YHWH tidak pernah berubah. Maka yang akan lahir, yang dinubuatkan oleh Nabi Mika di Mika 5 ayat 1-3 adalah putra yang dibentuk, yang diciptakan di Amsal 8 ayat 22, ayat 3 dan 30 tadi. Dan itu tentu di surga. Karena kita tahu kediaman Allah YHWH yang tetap adalah di surga. Jadi Yesus dibentuk, diciptakan sebelum turun ke bumi, sebelum diutus ke bumi diciptakan sebagai roh. Seperti halnya malaikat, malaikat itu makhluk roh. Yesus juga diciptakan sebelum bumi ada di surga sebagai makhluk roh. Seperti halnya YHWH juga roh. Dan kalau kita membaca di Lukas 1 ayat 30-38, di sanalah YHWH memerintahkan malaikat Gabriel untuk menemui perawan Maria, dan di sana pula lah awal kehidupan Yesus di bumi, yaitu di dalam rahimnya perawan Maria, yaitu dengan kuasa Roh Kudus YHWH, sehingga yang tadinya Yesus berbentuk roh di surga dirubah menjadi manusia biasa seperti kita, yaitu Yesus Kristus.
Bukan YHWH yang menjelma menjadi Yesus, bukan YHWH yang berubah menjadi Yesus, tetapi anak kesayangan, anak yang diciptakan dan dibentuk di surga tadi. Itulah yang dirubah menjadi Yesus Kristus melalui rahim perawan Maria. Ini adalah keajaiban dan hanya YHWH yang dapat melakukannya. Dan semua itu sudah dinubuatkan. Sekali lagi, Mika 5 ayat 1-3 tergenap. Bahwa di sanalah Sang Mesias, Sang Kristus dilahirkan. Demikian pembacaan ayat-ayat kali ini. Semoga kembali lagi Roh Kudus dapat membantu kita semua di dalam kita membaca Alkitab. Terima kasih.